got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Khalid Maulidi dan teman saya Tri Jagat Aryani. Nah, di sini kami akan mempresentasikan web yang telah kami buat, yaitu web SPK dengan metode EDAS. Nah, untuk fitur-fitur login dan fitur-fitur yang lain akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Khalid Maulidi. Baik, di sini untuk pertama kali ketika kita membuka atau menjalankan websitenya, kita akan terarahkan ke halaman login. Nah, untuk halaman login sendiri, kita di sini akan ada tampilan seperti ini. Dan untuk loginnya, kita dapat login dengan menggunakan dua role, yaitu yang pertama role user dan juga admin. Nah, ketika kita sudah memiliki akun, kita dapat login menggunakan email dan juga password, kemudian kemudian mengklik button login. Nah, bagaimana jika kita tidak mengisikan email ataupun password, kemudian mengklik tombol button, maka akan ada peringatan harus mengisikan email dan passwordnya. Nah, apabila kita belum memiliki akun, maka kita dapat mengcreate akun terlebih dahulu dengan cara mengklik create one. Nah, kemudian kita sudah terarahkan ke halaman register. Nah, di register ini untuk membuat akun kita dapat mengisikan nama, email, password, dan password confirmation. Kita akan langsung mencobanya. Nah, ketika kita sudah mengisi form registrasi, maka kita akan menerima email verifikasi. Nah, kemudian di sini kita akan mempraktikannya dengan menggunakan Mailhawk. Nah, di sini sudah terkirim emailnya. Untuk verifikasinya, kita hanya perlu mengklik verify email address. Kemudian kita akan langsung masuk ke halaman dashboardnya. Atau di halaman yang tadi kita bisa juga meng-reload, kemudian kita akan masuk ke halaman dashboard. Kemudian ketika kita login sebagai user, maka kita bisa mengakses halaman dashboard dan juga hasil perankingan atau AS. Nah, di sini di halaman dashboard terdapat deskripsi dari metode EDAS, kemudian tahapan metode EDAS dan juga artikel yang sebagai referensi kami dalam mengerjakan tugas ini. Kemudian untuk hasil perankingan ini dapat juga dilihat oleh user. Selain itu, user dapat juga melihat profile dan juga melakukan logout. Nah, kemudian kita coba login dengan email yang sudah kita buat tadi. Nah, maka sudah berhasil. Bagaimana ketika user lupa passwordnya, maka user dapat mengklik forgot password. Di sini kita harus mengisikan email dan maka email untuk memverifikasinya sudah dikirim ke email kita. Nah, di sini. Kemudian kita perlu mengklik reset password untuk reset password kita. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan password baru dan confirmnya. Nah, ketika berhasil, maka kita akan terarahkan ke halaman login kembali. Kemudian kita akan mencoba login menggunakan password yang sudah di-reset. Nah, maka kita sudah berhasil ke halaman dashboard dengan password yang baru. Nah, kemudian kita di sini akan mencoba login dengan role user admin.
Nah, untuk admin, kita di sini ketika setelah login terdirect juga ke halaman dashboard pertama kali. Tetapi untuk admin kita juga bisa melihat kriteria alternatif, membuat metrik tabelnya dan juga melakukan perhitungan EDAS-nya. Kita akan mencontohkan bagaimana cara kita menambahkan tambah kriteria. Kita hanya perlu memasukkan nama kriteria, bobot, dan jenis kriterianya. Di sini jenis kriterianya ada dua, yaitu cost dan benefit. Kita bisa memilihnya. Misalkan di sini kita memilih benefit. Kemudian kita bisa mengklik tombol submit. Maka terdapat informasi bahwa kriteria berhasil ditambahkan. Nah, di sini sudah tertambahkan. Kemudian selain itu di halaman kriteria ini kita bisa melihat detailnya. Kemudian bisa juga mengedit dan menghapus. Kita coba edit. Kita ganti menjadi kriteria baru. Kita update, maka sudah terupdate. Kita juga dapat menghapus kriteria apabila tidak dibutuhkan. Muncul alert bahwa Anda yakin ingin menghapus, maka diklik OK, dan kemudian kriteria yang ingin dihapus sudah hilang. Sama seperti kriteria, kita juga dapat menambahkan alternatif. Kita menambahkan alternatif. Maka di sini sudah menambahkan alternatif baru yang juga dapat dilihat detailnya, kemudian diedit dan dihapus. Kita akan mencoba mengeditnya, ganti menjadi alternatif baru. Maka di sini sudah terupdate dan apabila kita ingin menghapusnya, kita mengklik button hapus dan mengklik OK pada alert Anda yakin ingin menghapus. Nah, ketika kita sudah membuat kriteria dan alternatif, maka kita dapat membuat metrik baru karena sudah diisi semua, maka kita akan mencoba membuat kriteria baru. Nah, apabila terdapat kriteria dan alternatif baru, maka kita bisa membuat alternatif. Di sini kita bisa menambahkan bobotnya dan menyimpannya. Kemudian di metrik tabel sudah terdapat penambahan yang kita tambahkan tadi, kriteria 1. Nah, kemudian untuk hasil perhitungannya dapat kita lihat di hasil average. Di sini sudah terdapat nama kriterianya dan nilai rata-ratanya. Sama seperti hasil average, hasil perhitungan PDA juga terdapat di sini. Kemudian hasil perhitungan NDA, hasil perhitungan SP, hasil perhitungan SN, hasil perhitungan NSP, hasil perhitungan NSN, dan hasil perankingan yang bisa diakses juga oleh user. Nah, kemudian sama seperti role user, kita sebagai admin juga dapat melihat profile dan juga logout ke halaman login. Nah, itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Khalid Maulidi. Baik, terima kasih Yani atas penjelasannya dan terima kasih juga atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kodenya berjalan tentang perhitungannya dan disclaimer untuk jurnalnya dan perhitungan kami itu tidak sama karena kenapa? Pada jurnal terlihat di sini ada decision matrix yang tidak sama. Yang pertama ini untuk matriks alternatif yang kedua ini 0,7, 0,5 dan 0,7. Sedangkan untuk
decision matrix yang di bawahnya ini adalah 0,2 dan 0,6. Nah, untuk perhitungannya, kelompok kami itu memutuskan buat meniru decision matrix yang di jurnal untuk decision matrix yang kedua, yang mana di sini untuk alternatif yang keduanya memakai 0,2 dan 0,6. Dan untuk itu, perhitungan akhir kami yang dimana pemeringkatannya jelas tidak sama dengan yang di jurnal, karena yang di jurnal itu decision matrixnya ada dua, sedangkan kelompok kami menggunakan satu. Nah, untuk yang pertama, saya akan menampilkan matrix table ini, dan saya akan menunjukkan eh, penjelasan kodenya. Di sini ada decision matrix controller, di mana di sini indeksnya berupa saya membuat variabel berupa decision matrix yang mana akan mengget atau mengambil data dari table decision matrix, yang mana jika decision matrix table decision matrix itu kosong, maka akan mereturn edas index decision matrix dengan keterangan tidak ada data decision matrix yang tersimpan. Dan di sini kita menyimpan data matriksnya itu dalam bentuk array, disimpan pada variabel matrix table, dan melakukan perulangan, yang mana setiap perulangannya itu menggunakan ID alternatif dan ID kriteria, di mana dengan ID kriteria tertentu dan ID kriteria tertentu, maka itu akan menyimpan berupa value untuk decision matrixnya. Di sini untuk decision matrixnya, kami merelasikan antara model alternatif dan kriteria, di mana di sini kami menggunakan tabel kriteria untuk menampilkan nama kriterianya berdasarkan ID-nya. Oke, lanjut. Untuk buat matriksnya, karena di sini sudah terbuat semua alternatifnya, jadi untuk tampilannya tidak ada form lagi. Nah, untuk kode formnya dapat dilihat seperti ini, di mana eh, kami membuat variabel alternatif untuk mengambil semua data alternatif dan membuat variabel kriteria untuk mengambil semua data pada tabel kriteria. Dan di sini jika alternatif kosong, maka akan menuju root sum root, di mana dengan keterangan tidak ada alternatif yang ditemukan. Nah, dan jika ada, kita akan menampilkan edas decision matrix yang mana ini berisi tampilan form untuk membuat decision matrix, di mana menggunakan compact dengan keterangan alternatif dan kriteria. Dan setelah kita menginputkan data decision matrix, di sini ada fungsi untuk menyimpan datanya, di mana value dan required number-nya itu dalam data numerik, dan melakukan perulangan berupa for each request value, alias data alternatifnya diambil dan disimpan pada variabel alternative values, di mana setiap perulangan mengambil ID alternatifnya dan dicek ID alternatifnya itu memiliki ID kriteria berapa. Nantinya pada ID kriteria dan ID alternatif tersebut akan menyimpan nilai value. Selanjutnya adalah fitur untuk menampilkan average di sini, yang ada kriteria rasa, harga, ukuran, warna, bahan, kemasan dengan nilai rata-rata sebagai berikut. Nah, untuk controller average controllernya di sini hitungannya kami menggunakan get average table. Kami membuat variabel berupa unique kriteria ID dengan mengambil decision matrix yang isinya adalah ID kriteria dengan relasi ID kriteria juga, dan menyimpannya ke dalam variabel average table, di mana kita menggunakan merujuk pada ID kriteria, di mana kami juga dalam perulangan itu kami membuat kriteria values, yang mana kami mengambil dari table decision matrix, di mana ID kriteria dan dicocokkan dengan value-nya.
Untuk total average-nya, kami membuat variabel berupa total dan kita menambahkan menggunakan fungsi bawaan dari PHP yaitu array sum dengan variabel kriteria values dan kita menggunakan fungsi juga yang mana count untuk menambah setiap kriteria values yang didapat. Nah, untuk average value-nya hasil akhirnya berupa count untuk variabel yang tadi berisi untuk jumlah setiap kriteria values, di mana totalnya ini dibagi dengan count, dan untuk selanjutnya average table disimpan dalam bentuk array, maksudnya nilainya itu berdasarkan ID kriteria yang didapat dan nilainya sama dengan average value yang telah terhitung tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil perhitungan PDA, di mana ini hasil yang kami dapatkan dari perhitungan decision matrix tadi. Dan untuk logika perhitungan PDA-nya ada di controller PDA, di mana logikanya adalah calculate PDA. Sama seperti tadi, kami menyimpan data PDA dalam bentuk array, di mana kami merujuk pada kriteria untuk mengambil data ID kriteria, yang mana kita akan menggunakan average tadi dan merujuk pada fungsi tadi, fungsi eh, average table, perhitungan table maksudnya. Dan kita menggunakan merujuk pada merelasikan controller ini pada controller average controller, di mana perhitungannya adalah jika jenis kriterianya sama dengan benefit, maka kita akan melakukan perhitungan nilai dikurangi average dan dibagi average. Dan jika nilainya negatif, maka akan ditulis 0. Nah, dan sedangkan jenis kriteria sama dengan cost, maka akan melakukan perhitungan average min nilai, dilakukan perhitungan dulu, baru dibagi dengan average yang telah terambil dari ID kriteria tersebut. Yang mana jika nilainya minus, maka akan ditulis dengan 0. Oke, untuk selanjutnya adalah tampilan NDA, di mana ini adalah tampilan dari nilai-nilai NDA yang telah kelompok kami hitung. Untuk penjelasan kodenya, sama seperti PDA tadi, cuma untuk NDA ini adalah kebalikan. Nah, jika benefit tadi adalah nilai mean average per average, maka kebalikannya, benefit sekarang memakai perhitungan cost pada perhitungan PDA, di mana jika jenis kriterianya sama dengan benefit, maka akan melakukan perhitungan average min nilai, dilakukan perhitungan lebih dahulu, setelah itu dibagi dengan average, yang mana jika nilainya negatif, maka akan ditulis 0. Nah, sedangkan jenis kriterianya sama dengan cost, maka akan dilakukan perhitungan nilai min average, dilakukan perhitungan terlebih dahulu, setelah itu dibagi dengan average. Yang mana jika nilainya negatif, maka akan ditulis dengan 0. Sama seperti PDA tadi, NDA ini nilainya disimpan dalam bentuk array. Oke, untuk selanjutnya adalah perhitungan SP. Ini untuk perhitungan SP-nya. Nah, untuk logika kodenya ada di SP controller, di mana kami memanggil controller SP ini dengan controller PDA, yang mana nilai SP itu membutuhkan nilai PDA, yang mana di sini perhitungannya setiap total SP ditambahkan dengan PDA value dikali dengan bobot, yang mana bobot ini, variabel bobot ini mengambil dari kriteria, yang mana kriteria sendiri itu memiliki bobot. Makanya di sini kita memanggil tabel kriteria, di mana ID kriteria tertentu mempunyai bobot kriteria tertentu, yang mana dilakukan perhitungan, setiap kali kolom, dan setiap kali kriterianya juga, maka akan disimpan dalam variabel total SP, di mana dalam ID alternatif tertentu dan sebanyak kolom kriteria,
Nilainya adalah variabel total display tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah perhitungan SN, di mana ini untuk tampilan SN-nya dan nilainya. Untuk kodenya, sama seperti SP tadi, eh, tetapi di SN controller ini kami memanggil controller NDA di sini disimpan dalam variabel NDA value di mana kita memanggil berdasarkan ID kriterianya, yang mana juga kita memanggil kriteria untuk setiap bobotnya per ID kriteria. Nah, untuk setiap perhitungan akan disimpan pada variabel total SN di mana setiap NDR value dikali dengan bobot pada kriteria satu yang nantinya akan disimpan dalam variabel total SN. Yang mana SN values-nya ini disimpan berdasarkan ID alternatifnya, dilakukan perulangan, dan nilainya adalah total SN yang telah dilakukan operasi tadi. Oke, untuk selanjutnya adalah hasil perhitungan NSP. Ini adalah langkah selanjutnya dari perhitungan SP, di mana untuk kodenya adalah sebagai berikut. Nah, karena NSP ini membutuhkan perhitungan SP, maka kita menggunakan controller SP di mana setiap ini, di mana setiap SP values-nya disimpan dalam variable values dan kita membuat variable max SP value di mana kita melakukan perulangan yang mana setiap SP values yang pada kolom SP values yang terbesar akan disimpan pada max SP value di mana NSP values-nya nanti akan disimpan dalam bentuk array. Nah, untuk perulangannya itu untuk perhitungannya di sini ada logika untuk menghitung nilai NSP di mana untuk setiap NSP berdasarkan ID alternatif itu adalah SP value dibagi dengan max SP value yang didapat dari eh, nilai paling besar pada kolom tersebut. Yang nantinya NSP value-nya ini disimpan berdasarkan ID alternatif yang nilainya adalah NSP value yang didapat dari perhitungan tersebut. Oke, untuk langkah terakhir untuk mendapatkan hasil peringkingan adalah hasil perhitungan NSN. Ini untuk tampilannya dan nilainya. Untuk logika kodenya adalah sebagai berikut. Nah, sama dengan NSP, cuma yang jadi pembeda adalah menentukan NSN value-nya. Di mana pada NSP tadi untuk menentukan value-nya cuma SP value per max SP value. Yang jadi pembeda di NSN ini satu min SN value dibagi max value, di mana max value-nya sama kayak langkah sebelumnya dan disimpan dalam bentuk array juga. Dan di sini NSN value-nya disimpan berdasarkan ID alternatif yang dipilih sebanyak kolom ID kriteria dan nilainya adalah dari perhitungan tersebut. Nah, untuk peringkingannya adalah KIS menempati peringkat pertama dengan nilai AS1 disusul dengan Hokkaido Koko, Kyoto Tiramiyoshi, Saitama Miruku, Tokyo Lokama, Naramiruku Ban, Shibuya Fresh Milk, Shizuoka Ichigo. Nah, karena di sini berbeda dengan hasil akhir pada jurnal hasilnya. Nah, kami ini membuat Excel sebagai bukti jika perhitungan obat ini benar. Ini untuk membentuk Excel-nya, di mana A3, yaitu Okayama Cookies, menempati peringkat pertama dengan nilai 1, dan Hokkaido sebagai kriteria nomor 7 dengan nilai 0,88 dan seterusnya 0,81 sama. Dan bisa dibuktikan perhitungan kami dan kode yang kami buat itu benar. Nah, mungkin itu
untuk presentasi web SPK dengan metode EDAS yang kami buat, dan fitur-fiturnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di sidebar. Oke, saya Khalid Maulidi dan Trijagat Aryani. Mohon maaf jika presentasi kami dan web kami itu terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.